Oke, halo semua, balik lagi di vlog Papa Ewaker. Jadi kali ini kita mau review VR Q1 X Grab ini setelah ya sebulanan dipakai jadi motor harian ya. Jadi ini sudah tak pakai kurang lebih sebulanan ya. Sebelumnya pakai yang warna putih 2 mingguan, terus pakai ini ya mau sebulanan. Jadi sebenarnya udah lumayan lama pakai VR Q1 X Grab ini ya buat sehari-hari. Dan hari ini kita mau review, mau cerita pengalaman pakai setelah sebulanan dipakai. Jadi ini kebetulan kan kemarin unitnya dapat yang cukup oke, cuma sayanya mati ya, kabel sayanya mati, kayaknya kabelnya putus ya, karena kemarin udah tak cek-cek tuh, tak ganti saklar yang lain tetap gak mau, jadi kemungkinan kabelnya. Oke, kita mulai dari depannya dulu. Kalau desainnya mungkin gak semua orang suka, cuma kalau buat saya ya masih oke lah. Ini kayak mirip-mirip Scoopy yang old ya, Scoopy yang 2010 atau 2012 kan bentuknya masih kayak gini, mirip-mirip Scoopy. Terus spakbornya ini dia mirip spakbornya Vespa ya. Vespa apa saya lupa, yang dia nutup shocknya gitu. Terus cakramnya segini. Ini kalau nyari substitusinya itu kalau nggak salah mirip punyanya Satria atau Shogun gitu. Untuk bagian depan sini komplainnya mungkin ada di shock depannya. Jadi dia keras karena kan oli shocknya kemungkinan belum diganti dari semenjak motor ini ada ya, jadi udah 3 tahunan. Jadi ini perlu diganti shock dan mungkin diganti shock, perlu diganti oli shocknya dan sekalian di ribbon di tukang shock biar lebih maknyus. Terus ini lampu-lampu depannya, ini lampunya sebenarnya cukup, lampunya tebel ya, terang, cuma dia kecil ya, nyorotnya kecil. Jadi ya kalau malam menurutku masih kurang lampunya. Terus bagian depan sini ada sein. Sein di sini kalau saya lihat di YouTube juga banyak yang komplain, kadang mati kadang nyala indikatornya ya. Kalau seinnya biasanya pada nyala. Kalau punya saya ini kebetulan seinnya mati, rem pakem, cuma kalau buat ngepot kalau buat rem mendadak masih ngepot ngiringanan motor ini. Jadi ya menurut saya tepat juga ini nggak bisa ngebut karena maksimalnya 60 km/jam kalau naik sendiri. Mungkin kalau jalan Lembang bisa, saya pernah dapat di 64 ya, tapi sangat jarang, biasanya cuma 55, 56, 57 sampai 60 maksimalnya. Terus PR-PR lain yang sering muncul di sini. Jadi footstepnya ini kadang kalau masuk keluarnya itu susah ya, harus dibantu karena dia nyangkut di bodinya ini. Ada juga yang pernya hilang, jadi nggak bisa balik-balik gini. Di Volta kemarin gitu, jadi kayaknya penyakitnya moles-moles gitu ya. Terus kalau segini motornya kan sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget ya, tapi untuk aku yang tingginya 170-an ini masih oke, nggak mentok depan sini ya. Dia sendiri masih makainya masih bisa enjoy, cuma kalau bawa barang-barang emang rada PR karena ini kan sempit ya. Kalau Volta kan ini panjang ya, kalau si VR ini sempit. Terus di dashboardnya kita lihat lagi, kemarin sudah, sini ada odometer, sini ada trip time-nya, jadi waktu tripnya. Di sini ada mode speednya, sini indikator speedonya, dan ini baterainya. Ini klakson, sein yang nggak nyala, dan ini lampu jarak dekat dan lampu jarak jauh. Terus ini biasanya tak pakai buat nyantoli mantol. Di sini bisa buat nyimpan minum. Ada port USB juga di sini. Terus sok belakang so-so aja sih karena makanya di perkotaan ya. Mungkin kalau makanya di jalan-jalan yang bergelombang akan nambah PR. Karena shocknya keras, jadi harus diperbaiki. Terus apa lagi ya? Terus pengalaman makanya sih enjoy aja, cuma PR-nya yang paling kalau nyalip apa namanya, truk atau bus gitu agak PR. Terus kalau impresi pemboncengnya, kalau aku bonceng istri itu katanya dia kalau jalan jauh tuh pegel duduk di belakang ya. Jadi mungkin nanti perlu dipikirkan biar gimana joknya lebih
nyaman buat boncengan. Ini sempit, tapi kalau boncengan bertiga sama anak kecil masih oke. Terus untuk baterai sendiri kebetulan ini cukup oke baterainya, walaupun baterai bekas. Dia masih bisa 40-an kilo paling enggak tuh. Masih sisa 20-an%. Jadi menurutku baterainya masih oke. Terus kalau perlu upgrade ya upgrade shock belakang bisa, upgrade kabel BLDC nya lebih besar juga oke. Controllernya kalau yang hijau gini dia 3 speed udah pakai Lingbo ya. Kalau yang 2 speed yang warna-warna putih itu dia masih pakai yang Bosch. Kemarin habis bongkar cuma nggak sempet di vlogin ya. Jadi kemarin saya habis beli lagi yang lelangan Grab dari Jogja. Cuma kontrolnya jebol meleleh. Udah diganti kemarin tapi nggak sempet di vlogkan. Terus ini kalau yang motor ini kayaknya ininya tuh kayak agak goyang gitu kadang-kadang. Cuma kadang-kadang aja kerasnya. Selebihnya oke. Banyak memang masih tebel-tebel ya. Cuma karena ini dari pembuatan 2021 ya nggak recommended buat kencang-kencangan diri mendadak, itu pasti licin banget, ngepot-ngepot gitu. Nanti pajaknya bulan 10, siap-siap pajak ya. Terus biasanya tuh di sini ya ini selebornya melorot ya, jadi melorot. Entah karena melorot aja atau karena di dalamnya sini udah sobek gitu. Terus lecet-lecet gini ditutup cover armnya ini juga wajar aja. Banyak yang sudah upgrade apa namanya swing arm, cuma harganya memang masih lumayan mahal di 800-an sampai 1 juta harga swing armnya. Jadi buat kaum menang mending kaum low budget ya gini dulu aja. Kalau upgrade paling upgrade-nya ya cuma controller sama baterai aja. Baterai lebih besar, controllernya ganti botol, terus ampernya dinaikin dikit biar lebih satu kalau nyalip-nyalip ya. Jadi kalau di perkotaan speed 60 km/jam masih oke lah ya. Mas sendiri pakai ini sehari-hari juga cuma buat TP kerja. Dan buat teman-teman yang pengen beralih ke molis, oke-oke aja sih sebenarnya. Cuma kalau memang belum ada cadangan mesinnya, mungkin perlu ditinjau ulang apakah kebutuhan sehari-harinya itu bisa tercover dengan sebuah molis yang jarak tempuhnya satu baterainya maksimal di 50-an kilo. Kalau memang dirasanya cukup ya gaskan aja. Saya masih ada Beat yang buat sehari-hari ya. Kalau misal pergi jauh pengen satset gitu, nggak mikir ngecas ya pakai mesin. Untuk sekarang ya sebenarnya, walaupun sebenarnya sudah banyak juga SPKLU juga ya. Cuma tetap harus invest lagi fast charging ya, karena kalau cas bawahnya kan 4 ampere itu perlu 4 jam. Gitu apalagi yang reviewnya saya juga bingung. Terus ini baterainya ada 2, bisa buat 2 ya. Kemarin sudah dikasih lihat juga. Per baterainya bisa sekitar 40-an kilo, tergantung kayak berkendara juga. Jadi kalau saya makainya di tinggi 170-an masih oke, nggak notok depan situ, nggak notok. Terus ya kesimpulannya sebulan pakai saya masih enjoy karena dipakai nyaman, dan ya berarti saya hemat sekitar 300 ribuan ya. Pertama waktu kemarin masih pakai pecek tuh pertama sebulan tuh paling enggak tuh 250, oli ya paling enggak 60, servis berapa ya, kayak gitulah 300-an ribu lah hemat per bulannya, lumayan. Mungkin gitu aja. Kalau teman-teman mungkin ada yang pakai motor listrik juga, bisa komen di bawah gimana experience-nya, atau bahkan mungkin ada yang pakai VRQ1 X-Grab juga, silahkan komen di bawah. Kita ketemu di video selanjutnya. Thank you.